Sambutan selanjutnya oleh Wakil Bupati Kabupaten Sinjai kepada Ibu Haja Andi Kartini Otong SP MSP, dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, yang mewakili Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan mewakili Kabir Orkestra, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang sebenarnya saya sampaikan bahwa pagi tadi itu 3 acara bersamaan. Baru juga diperingati Hari Pendidikan Nasional Jalan Santai, dan kebetulan juga jadwal tahsin saya, sehingga pas sebelum jam 8 ada telepon bahwa ternyata saya kira ada yang mewakili Pak di sini. Alhamdulillah ternyata saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdiri di tengah Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Ibu pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqamah yang luar biasa, masih sehat-sehat, alhamdulillah, semua disehatkan terus. Hadir juga orang tua kita, Pak Ustaz, Pak Arif, Kiai Arif Marzuki. Ya, alhamdulillah luar biasa juga. Alhamdulillah kita doakan bersama semoga disehatkan terus. Hadir juga Pak Prof Weni Haju. Ya, beliau ini selalu menjadi narasumber di bidang kesehatan. Alhamdulillah kemarin dia tim panelis saya, Pak. Saya kebetulan jadi persentase membawakan materi persoalan stunting di Kabupaten Sinjai, dan alhamdulillah Pak Prof, persoalan stunting di Kabupaten Sinjai insya Allah turun terus dan mudah-mudahan insya Allah akan zero. Ya. Dan alhamdulillah sebenarnya saya dijadwalkan 31 Mei kemarin saya menjadi narasumber, Pak. Ya, mewakili Sulawesi Selatan dan se-Indonesia acaranya, cuman ditunda. Jadi alhamdulillah kami dihadirkan untuk luring berada di Jakarta, dan kebetulan ditunda nanti akhir bulan 6 mungkin, Pak Prof. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Prof. Yang kami hormati yang mewakili Pak Dandim 1424 Sinjai, yang mewakili Pak Kapolres, terima kasih Pak. Hadir juga Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sinjai yang mewakili. Yang kami hormati Pak Camat Telu Limpoy bersama Ibu, luar biasa di tengah kita. Kepala KUA Kecamatan Telu Limpoy, para penyuluh agama sekecamatan Telu Limpoy, para santri Pondok Pesantren Darul Istiqamah, dan para pendiri dan pimpinan pondok pesantren yang hadir di tempat kita ini. Terkhusus Kepala Desa Kalobah, selamat dan sukses mengembang amanah, Pak. Ya, beliau ini baru-baru dilantik, baru 2 hari yang lalu. Dan saya menitip PR buat Pak Desa yang baru. Kita ini dikasih lihat tadi jalanannya, Pak. Ya, mudah-mudahan insya Allah PR pertama kita. Ya. Sudah sampai 1 kilo barangkali Pak Desa. Mudah-mudahan ini menjadi PR. Dan para hadirin PR utama kita ini juga yang hadir di tempat ini, sepertinya baru sebentar insya Allah akan ada peletakan batu pertama pembangunan gedung, dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sebentar insya Allah akan memberikan sedekahnya, biar sedikit tapi berkah. Ya, biar 10.000, 5.000, 20.000, apalagi kalau besar Bapak Ibu sekalian. Masya Allah luar biasa pesantren Darul Istiqamah Lepai ini. Olehnya itu kenapa saya hadir, pas ditahu acaranya pesantren, saya tergerak hati saya untuk hadir di tempat ini, dan hadir juga Pak Gubernur tentu harus hadir dari pimpinan daerah. Tentu mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadir juga di tengah-tengah kita Pak Ustaz Coing, ya, Iqbal Coing. Oh maaf Pak Ustaz, karena sudah lama tidak ketemu jadi hampir dilupa lagi namanya. Alhamdulillah luar biasa berkahnya, dia diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi imam masjid Kubah di Makassar, tapi tidak lupa akan kampung halamannya, sehingga alhamdulillah hadir di tengah Bapak Ibu sekalian.
Tentu alhamdulillah luar biasa pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan keberkahan oleh Allah. Insyaallah mudah-mudahan hati dan pikiran kita akan terus istiqomah menjalankan segala syariat-syariatnya. Dan alhamdulillah atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, ya walaupun sebenarnya belum berakhir, tapi Pak Presiden sudah mengumumkan bahwa tidak perlu lagi memakai masker di tempat-tempat yang terbuka. Ya, ini luar biasa doa Bapak Ibu sekalian, terkhusus di pesantren. Kita beri aplaus untuk pesantren. Ya. Untuk doa tak semua ini Pak. Alhamdulillah tahun-tahun 2 tahun sebelumnya ini kita tidak bisa bertatap muka seperti ini, apalagi banyak seperti ini. Jaga jarak lagi, pakai masker lagi. Ya, alhamdulillah luar biasa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertatap muka dan bersilaturahim dalam acara wisuda santri tahfidz Quran Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lapae tahun 2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, para sahabatnya serta umatnya yang tetap istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sinjai, saya mengucapkan selamat kepada para hafiz dan hafizah yang diwisuda pada hari ini. Tentunya sebuah kebanggaan baik bagi para wisudawan dan wisudawati, orang tua pesantren, tempat pondok dan masyarakat Kabupaten Sinjai, karena pada hari ini bertambah para penghafal Al-Quran kita. Namun saya mengingatkan kepada para hafiz dan hafizah agar tidak pernah merasa puas dengan wisuda para hari ini. Kalian yang sudah hatam 10 juz agar mengejar 20 juz, yang hatam 20 juz mengejar 30 juz, dan yang hatam 30 juz jangan pernah merasa telah selesai. Seperti tadi Pak Prof Beni mengatakan bahwa saya targetkan 60 tahun umur saya sudah menghafal 30 juz, tapi belum mencapai. Insya Allah dia menargetkan lagi. Tadi mendengar ada insya Allah sudah para orang tua, tambah lagi 2 tahun Pak Prof. Insya Allah saya doakan Pak Prof. Saya juga seperti ini Pak Prof, 50 tahun, 51 tahun sekarang masih tahsin, terus kita olah, mudah-mudahan insya Allah 60 juga sudah bisa 30 juz. Titik akhir, namun sebaliknya jadikanlah cambuk bagi diri kalian semua sebagai awal untuk menjadi umat yang sebaik-baiknya. Prestasi dan modal sebagai penghafal Al-Quran yang diraih pada hari ini harus ditunjukkan dalam akhlak kalian ke depan. Jangan sampai akhlak yang dimiliki tidak mencerminkan hafalan Al-Quran. Olehnya itu kalian semua harus menjadi contoh teladan dan memberikan manfaat bagi umat lainnya. Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah program pemerintah Kabupaten Sinjai dari tahun ke tahun ada program penghafal Quran 20 orang Pak, alhamdulillah, dan ditambah sekarang 1 orang per desa. Alhamdulillah ini berjalan terus. Saya yakin insya Allah ke depan tidak perlu kita repot-repot lagi mencari imam masjid, karena sampai sekarang ini masih susah Bapak Ibu. Kadang saya dapati di masjid kita masih imamnya yang dulu-dulu, masih ijaannya yang begitu-begitu saja. Ya, tentu tidak ada perkembangan kalau begitu. Sekarang ini pesantren, para pesantren yang ada di Kabupaten Sinjai, ditambah lagi program pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal hafal Al-Quran. Ya tentu ini sudah ada peningkatan, inilah yang dimanfaatkan sumber daya manusianya Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada imam tak yang tidak baik bacaan Al-Quran, ya silahkan bermusyawarah Bapak Ibu di sekitar masjid tak. Ya siapa tahu ada justru penghafal Al-Quran muncul di situ. Itulah Bapak Ibu, jadikanlah imam masjid, karena memang itu harus tepat bacaan Al-Qurannya, karena yang makmum ini yang mau mengikuti juga harus betul bacaannya. Jadi kalau salah imamnya Bapak Ibu, tentu kita yang di belakang juga salah. Mumpung kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian betul bacaannya, ya sehingga memang ini tantangan ke depan. Saya berharap ini dalam Ramadan yang lalu Bapak Ibu sekalian,
saya mengikuti beberapa kecamatan, masih banyak Bapak Ibu saya dapati seperti ini. Sehingga ini PR buat kita semua para pesantren, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi imam-imam masjid di Kabupaten Sinjai yang tidak tahu bacaan Al-Quran. Ini tantangan Bapak Ibu sekalian, yang pimpinan-pimpinan pesantren. Ya, jadikan mungkin ada program misalnya satu desa membina umat misalnya, ya. Jadi minimal mengambil contoh-contoh sampel di masjid yang ada di desa itu. Jadi ada output, ada keluaran bahwa ternyata memang betul pesantren Lapae sudah membina umat yang ada di desa Kalobah. Ya, saya berharap begitu Bapak Ibu. Jadi ke depan ini kedengarannya luar biasa penghafal Quran Kabupaten Sinjai. Tapi buktikan bahwa seluruh masjid yang ada di Kabupaten Sinjai, khususnya misalnya di Lapai, ada binaan-binaan. Sehingga apa yang kita harapkan, muncul betul penghafal-penghafal Al-Quran yang ada di sekitar masjid kita. Itu yang saya berharap, dan insya Allah akan muncul Bapak Ibu. Ini pemerintahan Pak Andi Seto bersama kami sudah kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu. Luar biasa peningkatan sumber daya manusia yang penghafal Al-Quran. Belum lagi yang mentadaburi isi Al-Quran. Kalau ini terjadi Bapak Ibu 5 tahun, 10 tahun ke depan, sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sinjai insya Allah akan unggul, dan kita akan ada keberkahan terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai luar biasa Bapak Ibu, termasuk pemberian bantuan di pesantren. Alhamdulillah waktu saya di DPRD Kabupaten Sinjai dua periode yang lalu, kami telah melahirkan perda inisiatif Dewan, yaitu perda pendidikan dinia dan pesantren. Alhamdulillah sudah terrealisasi Bapak Ibu. Makanya sekarang pemerintah Kabupaten Sinjai mengkucurkan dana ke pesantren walaupun masih terbatas, yaitu kurang lebih 350 juta per tahun, yaitu 50 juta per pesantren. Itu pun masih digilir karena ternyata pesantren di Kabupaten Sinjai itu banyak Bapak, kurang lebih 20, dan sepertinya Pak Prof paling banyak di Sulawesi Selatan ya. Sehingga mohon doanya Bapak Ibu masyarakat Sinjai, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan terus kesejahteraannya, dan apa yang menjadi harapan pesantren walaupun masih sedikit Bapak Ibu ya, kurang lebih 50 juta per pesantren, itu masih terbatas. Kalau pesantren Darul Istiqamah Lapa ini kalau tidak salah 2019-2021 mendapatkan bantuan, insya Allah mohon doanya mudah-mudahan ke depan insya Allah akan semakin mengalir rezeki kita untuk pesantren ya. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, insya Allah pasti kita akan diberikan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Salah satu cita-cita dan tujuan mulia pemerintah Kabupaten Sinjai adalah menjadikan daerah ini menjadi bumi pandita kita, yang masyarakatnya bebas buta aksara Al-Quran ya. Menjadi penghafal Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, menguasai dan memahami kitab kuning, dan menjadikan kehidupan masyarakat Kabupaten Sinjai yang religius dan berkualitas secara keseluruhan. Untuk menuju ke arah tersebut tentunya bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dari seluruh pondok pesantren dan pondok-pondok tahfiz Al-Quran, karena bukan hanya pondok pesantren sekarang di Kabupaten Sinjai yang banyak melahirkan penghafal Quran, tapi banyak juga sekarang rumah-rumah Quran Bapak Ibu, luar biasa. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai berdiri rumah-rumah Quran, termasuk di daerah yang sangat dikhawatirkan adalah daerah Lapa. Alhamdulillah sudah banyak rumah Qurannya. Kita bersyukur mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak, dan insya Allah masyarakat Sinjai semakin religius. Saya yakin dengan satu visi, misi, dan tujuan pondok pesantren yang ada di daerah ini, maka kita dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Insya Allah pemerintah Kabupaten Sinjai dengan persetujuan DPRD juga akan konsisten memberikan bantuan serta pembinaan kepada pondok pesantren, pondok tahfiz Al-Quran, serta kepada lembaga TK, TPA, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian
bukan hanya bantuan kepada pesantren, tapi alhamdulillah pemerintah Kabupaten Sinjai sekarang telah memberikan bantuan untuk pendidikan S1, S2 dan S3. S1 kurang lebih 100 orang, S2 20 orang, dan S3 10 orang. Tujuannya adalah bagaimana sumber daya manusia di Kabupaten Sinjai insya Allah semakin bagus. Karena kapan sumber daya manusianya unggul, insya Allah apa yang menjadi harapan kita untuk kesejahteraan masyarakat insya Allah akan unggul. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mengakhiri sambutan kami. Insya Allah saya berharap doakan para pimpinan pesantren dan para kiai yang ada di Kabupaten Sinjai insya Allah disehatkan terus, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana memikirkan masyarakat Sinjai sejalan dengan pemerintah Kabupaten Sinjai agar Sinjai ke depan akan semakin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.